Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Noviana dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan dari kelas karyawan. Di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya mengenai munahakat. Munahakat, hukum perkawinan dalam Islam. 1. Pengertian nikah. Secara bahasa, nikah berarti berkumpul atau bersetubuh. Secara istilah, nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sah sesuai ajaran agama Islam. 2. Dasar dan tujuan pernikahan. Pernikahan adalah sunnah para nabi dan bagian dari tanda kekuasaan Allah. Menikah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah serta ibadah yang menyempurnakan separuh agama. 3. Tujuan utama pernikahan. Melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan dan menghindari zina, dan menciptakan ketenangan, kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. 4. Hukum melakukan pernikahan tergantung kondisi seseorang. Wajib jika mampu dan dikhawatirkan terjerumus zina. Sunnah bagi yang mampu dan tidak takut zina. Makruh bagi yang mampu namun khawatir tidak mampu memenuhi hak istri. Mubah bagi yang menikah hanya untuk kesenangan bukan tujuan agama. Haram bagi yang tidak mampu memberi nafkah lahir batin atau berniat menyakiti atau menelantarkan istri. 5. Menurut fikih dan undang-undang. Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyebut pernikahan sebagai akad yang kuat untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mazhab Syar'i dan Hanafi sepakat bahwa nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dan mewujudkan kehidupan bersama yang halal. 6. Tujuan pernikahan menurut Hasbi Ashidik melanjutkan keturunan, memelihara diri dari perbuatan maksiat, menciptakan ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga, menjadi motivasi mencari rezeki halal. Yang ketujuh, pengertian khitbah atau peminaan. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang baik dan sopan, sesuai adat masyarakat dan hukum Islam. 8. Dasar hukum khitbah. Diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 dengan cara yang sopan dan tidak vulgar, baik secara langsung maupun samar-samar. 9. Hikmah khitbah. Untuk saling mengenal karakter dan kepribadian calon pasangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan hidup serta menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 10. Kriteria perempuan yang hendak dikhitbah. Didasarkan pada 4 hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Dianjurkan memilih karena agamanya, karena perempuan soleh lebih utama. Ciri perempuan soleha, patuh, amanah, dan menyenangkan suami. 11. Kriteria lelaki yang hendak dipinang: taat beragama, berakhlak baik, mampu memberi nafkah dan bersikap lembut kepada istri, tidak kasar, tidak melecehkan, dan menghormati perempuan. 12. Syarat-syarat peminaan: tidak melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Wanita yang dilamar harus sekufu atau sepadan dengan laki-laki dan mengetahui kondisi jasmani, akhlak, dan keadaan calon pasangan. 13. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Melaksanakan perintah agama berdasarkan kerelaan dan persetujuan. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. 14. Hikmah perkawinan. Menyalurkan naluri manusia secara halal, menjaga keturunan dan membangun keluarga yang harmonis, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta kasih dalam rumah tangga. 15. Rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun: calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Syarat: calon suami Islam, dewasa, rela menikah, dan tidak memiliki istri haram di madu. Syarat calon istri: Islam, bukan dalam masa iddah, bukan istri orang lain, dan bukan khunsa. Syarat wali: laki-laki muslim, balik, berakal, dan adil. Syarat saksi: 2 laki-laki muslim, balik, berakal, memahami akad nikah. 16. Konsep kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan. Pengertian: kafaah berarti kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan istri dalam aspek sosial, moral, dan ekonomi. Tujuan: untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Dasar hukum berdasarkan hadis riwayat Bukhari tentang 4 hal yang dijadikan dasar memilih pasangan: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Yang utama adalah agama. 17. Ukuran kafaah yang menurut mazhab. Maliki berdasarkan agama dan kondisi kehormatan atau nasab. Hanafi berdasarkan agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Syafi'i berdasarkan agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, bebas dari aib, dan profesi.
Hambali berdasarkan agama, kemerdekaan, nasab, dan harta. 18. Hukum dan adab khitbah atau pinangan. Makna khitbah adalah janji untuk menikah, bukan akad nikah. Larangan, tidak boleh meminang wanita yang sedang dipinang orang lain kecuali pinangan pertama dibatalkan. Dalil, hadis Nabi melarang seorang laki-laki meminang wanita yang telah dipinang saudaranya. 19. Syarat dan batas melihat pinangan. Seorang laki-laki boleh melihat wanita yang hendak dipinang untuk mengetahui kecantikan dan perawakannya. Yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 31. Ulama Hambali memperbolehkan melihat anggota tubuh yang tampak saat beraktivitas seperti wajah, leher, tangan, dan betis. 20. Konsekuensi pembatalan khitbah. Membatalkan pinangan tidak menimbulkan akibat hukum karena belum akad nikah. Kedua pihak bebas memutuskan pinangan dengan cara yang baik. 21. Hadiah pertunangan. Menurut Abu Hanifah, boleh diminta kembali jika barangnya masih ada. Menurut Malikiyah, tidak boleh diminta kembali. Menurut Syafi'iyah, boleh diminta jika barang masih ada. Menurut Ibnu Tajmiyah, hadiah tidak dikembalikan jika pembatalan datang dari pihak laki-laki. 22. Hukum berduaan atau khalwat saat pinangan. Berduaan dengan wanita yang belum menjadi mahram hukumnya haram, termasuk kegiatan seperti foto prewedding yang melanggar batas syar'i. Perpegangan, bersentuhan, dan membuka aurat diperbolehkan jika dilakukan secara sopan tanpa melanggar aturan agama. 23. Kriteria kafa'ah, kesetaraan dalam pernikahan. Kafa'ah dalam pernikahan berarti kesetaraan antara calon suami dan istri agar tercipta keharmonisan rumah tangga. Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur kafa'ah, namun secara umum mencakup beberapa aspek berikut. 1. Agama atau ketakwaan. Unsur paling penting dalam kafa'ah. Orang yang fasik atau tidak taat agama tidak dianggap sekufu dengan orang yang saleh. Agama menjadi ukuran utama karena menunjukkan akhlak dan ketaatan seorang kepada Allah. 2. Kemerdekaan. Dulu berkaitan dengan status budak. Orang merdeka tidak sekufu dengan budak. Kini lebih dimaknai sebagai kebebasan dan martabat seseorang. 3. Nasab atau keturunan. Hubungan seseorang dengan asal-usul keluarganya. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menganggap nasab termasuk unsur kafa'ah, sedangkan mazhab Maliki tidak karena Islam menolak diskriminasi keturunan. 4. Kekayaan atau harta. Diartikan sebagai kemampuan memberi nafkah dan membayar mahar. Mazhab Hanafi dan Hambali menganggap kekayaan bagian dari kafa'ah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun Syafi'i dan Maliki menilai kekayaan bukan ukuran kehormatan karena kemiskinan dianggap mulia di sisi Allah. 5. Pekerjaan atau profesi. Profesi mempengaruhi status sosial. Ulama Maliki memasukkan pekerjaan dalam unsur kafa'ah, sedangkan yang lain menilai bergantung pada tradisi dan kondisi masyarakat. Pekerjaan rendah tidak sekufu dengan pekerjaan yang lebih terhormat bila menimbulkan perbedaan martabat. 6. Bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh. Cacat fisik atau psikis tidak menghalangi sahnya pernikahan, tetapi bisa menjadi alasan fasakh atau pembatalan nikah jika meniru pihak lain. Mazhab Maliki menganggap hal ini bagian dari kafa'ah, sedangkan Hanafi dan Hambali tidak menjadikannya penghalang kesetaraan. Sekian dari rangkuman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.